Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 4, sehat itu penting. Kali ini kita akan membahas materi IPA, yaitu mengenai organ peredaran darah hewan dan manusia. Di subtema 1, kita akan membahas apa saja organ peredaran darah pada hewan dan manusia. Pada subtema 2, kita akan mempelajari gangguan peredaran darah pada manusia. Dan subtema 3, kita akan membahas mengenai bagaimana cara memelihara organ peredaran darah manusia. Kita mulai materi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sistem peredaran darah? Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Apa peranan darah pada tubuh kita? Yang pertama, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Sistem peredaran darah pada manusia ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru. Perhatikan gambar berikut. Bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Jika dilihat pada gambar, maka nomor 3 menuju arteri, kemudian ke paru-paru, nomor 5 menuju vena, ke nomor 2. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah besar, yaitu darah mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, dari bilik kiri menuju ke aorta, menuju ke arteri, selanjutnya ke seluruh tubuh, kemudian ke pembuluh vena, dan berakhir di serambi kanan. Jika dilihat dari gambar, maka nomor 4 menuju ke bagian 6 atau 7 dan berakhir di angka 1. Selanjutnya, organ peredaran darah manusia. Darah memiliki fungsi sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Menjaga agar temperatur tubuh tetap stabil, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, mengedarkan getah benih, menghindarkan tubuh dari infeksi sebagai pembentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan mengatur keseimbangan asam basa atau hemoglobin. Selanjutnya adalah jantung. Jantung dibagi dari 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, yang disebut miokardium. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung, yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya adalah pembuluh darah, merupakan saluran tempat mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh menggunakan arteri, dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung menggunakan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil arteriola
dan ujung pembuluh vena terkecil, venula. Selanjutnya adalah paru-paru, berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kantong udara disebut alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perhatikan gambar paru-paru berikut. Alveolus adalah kantong udara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peredaran darah pada hewan. Ternyata jantung burung atau vertebrata mempunyai bagian yang sama seperti jantung manusia, yaitu mempunyai 4 bagian. Artinya, hewan juga memiliki peredaran darah sendiri. Peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah terbuka. Tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh hewan yang peredaran darah terbuka antara lain cacing dan serangga seperti belalang. Yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapat tetap stabil. Contoh hewan adalah katak, ikan, reptil, dan juga hewan vertebrata burung. Apa saja yang mempengaruhi kesehatan? Nah, yang pertama adalah faktor perilaku. Perilaku kita sehari-hari terkadang sangat mempengaruhi kesehatan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang baik dan bersih pasti akan mempengaruhi kesehatan yang baik. Selanjutnya adalah faktor keturunan. Yang terakhir adalah faktor pelayanan kesehatan. Keempat faktor ini sangat mempengaruhi kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan pada organ peredaran darah manusia yang terjadi karena non-keturunan, yang disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Yang pertama adalah anemia, disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Selanjutnya tekanan darah rendah atau hipotensi, disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Jantung koroner, suatu gangguan jantung disebabkan penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Selanjutnya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah, di antaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang terakhir adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Gangguan peredaran darah karena faktor keturunan ini ada hemofilia dan talasemia. Apa hemofilia? Hemofilia adalah gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Sedangkan talasemia adalah bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Beberapa penyakit yang terjadi pada organ peredaran darah adalah serangan jantung. Hal ini terjadi karena rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah, karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Selanjutnya adalah stroke. Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Bagaimana cara kita mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia? Salah satu cara adalah dengan melaksanakan pola hidup sehat yang terdiri dari makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup.
Semoga dengan melakukan pola hidup sehat, kita dapat menghindari gangguan pada organ peredaran darah. Materi kali ini harus kita pahami baik-baik. Mengapa? Karena peredaran darah merupakan salah satu organ terpenting bagi manusia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita tetap menjaga kesehatan. Kita tutup materi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.